Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janti Septiana dari kelas MJ 402 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mengenai analisis penyebab dan pencegahan pilotnya Bank BPRS Harekat. Penyebab, antisipasi, dan kebijakan atas pilotnya BPRS Harekat. Untuk latar belakangnya, BPRS Harekat adalah BPR Syariah pertama di Aceh yang ditutup oleh OJK. Izin usahanya dicabut pada 11 Oktober 2019 karena pembiayaan bermasalah, manajemen yang lemah, serta dugaan fraud internal. Kasus ini menjadi contoh bagaimana lemahnya pengelolaan bank bisa menyebabkan kebangkrutan. Meskipun secara prinsip syariah harusnya mengedepankan kehati-hatian dan etika. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu penyebab kebangkrutan BPRS Harekat, langkah yang seharusnya dilakukan agar bank tidak sampai ditutup, dan kebijakan strategis yang perlu diterapkan untuk mencegah hal serupa terjadi kembali. Untuk penyebab penutupan BPRS Harekat, yaitu penyebab utama penutupan BPRS Harekat, rasio pembiayaan bermasalah, NPF sangat tinggi, melebihi ambang batas wajar 7%. Indikator buruknya kualitas portfolio pembiayaan. 2. Manajemen lemah dan praktik fraud. Indikasi penyelewengan dana oleh internal. Pengawasan internal tidak efektif. 3. Inefisiensi operasional. Beban operasional lebih besar dari pendapatan. Tidak mampu menciptakan efisiensi yang sehat. Untuk modal tidak dikelola secara produktif. Meski memiliki modal yang cukup, pembiayaan tidak dikelola optimal. Penyaluran dana ke debitur berisiko tinggi. Rendahnya return of asset atau ROA yang digunakan tidak menghasilkan profit yang signifikan. Bank tidak cukup menghasilkan laba. Analisis empiris dari penelitian. Penelitian ini menggunakan data panel dengan model Fixed Effect Model. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal bank, terutama efisiensi operasional dan profitabilitas, terutama berpengaruh terhadap NPF berikut ini. Untuk langkah-langkah yang seharusnya dilakukan BPRS agar tidak ditutup. Langkah preventif BPRS agar tidak dinyatakan pelit, yaitu 1. Penerapan manajemen risiko yang ketat. Uji kelayakan pembiayaan, diversifikasi sektor pembiayaan, monitoring pasca pembiayaan aktif. 2. Perbaikan tata kelola dan SDM bank. Rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas. Pembentukan komite audit internal. Dan transparansi dan pelaporan periodik ke OJK. 3. Optimalisasi pengelolaan modal. Penyaluran dana berbasis portfolio risiko, hindari ekspansi agresif tanpa mitigasi. 4. Efisiensi operasional yang berkelanjutan. Digitalisasi layanan dan sistem informasi. Evaluasi beban operasional. 5. Peningkatan profitabilitas. Fokus pada pembiayaan produktif dan mikro. Meningkatkan margin dari pembiayaan. Jaga rasio FDR agar tetap optimal. Untuk kebijakan preventif skala nasional, langkah strategi nasional untuk mencegah penutupan BPRS yaitu 1. Penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK dan LPS. Implementasi sistem early warning berbasis risiko, pengawasan berbasis teknologi, sanksi tegas untuk pengurus bank yang lalai. 2. Standarisasi manajemen risiko dan tata kelola. Kewajiban memiliki unit manajemen risiko independen. Sertifikasi wajib untuk pengurus BPRS. Penerapan prinsip syariah secara operasional, bukan hanya simbolik. 3. Penguatan struktur modal dan likuiditas. Insentif permodalan untuk merger atau konsolidasi BPRS kecil. Penempatan dana bergulir berbasis risiko oleh kementerian. Penyesuaian aturan FDR agar lebih adaptif terhadap karakteristik daerah. 4. Transformasi digital untuk efisiensi dan transparansi. Penerapan core banking system di semua BPRS. Integrasi laporan keuangan secara real-time ke OJK. 5. Literasi dan edukasi syariah untuk nasabah dan SDM bank. Program edukasi massal berbasis digital dan pelatihan rutin SDM BPRS di bawah koordinasi OJK dan MUI.
Untuk kesimpulannya, BPRS Harekat ditutup oleh OJK karena rasio pembiayaan bermasalah, NPF yang tinggi, lemahnya tata kelola, serta indikasi fraud internal. Ini menunjukkan bahwa kegagalan bank lebih disebabkan oleh faktor internal, bukan eksternal. Penelitian terhadap BPRS di Aceh membuktikan bahwa NPF sangat dipengaruhi oleh variabel internal seperti buku, dan ukuran aset. Untuk mencegah hal serupa, BPRS wajib menerapkan manajemen risiko yang ketat, menjaga efisiensi operasional, dan memastikan integritas manajemen. Penguatan pengawasan OJK melalui teknologi serta literasi keuangan syariah juga harus menjadi prioritas nasional. Tanpa pembenahan menyeluruh, tren penutupan BPRS akan terus terjadi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.